Sekolah Menengah Garuda Cendekia, itulah kami, insan yang bertakwa, berjiwa kebangsaan Indonesia, bersatu dalam semangat menuntut ilmu, tanamkan budaya luhur, jujur dan disiplin. Ayo maju Garuda Cendekia, ayo maju Garuda Cendekia. Kepakan sayapmu dan terbanglah tinggi. Ayo maju Garuda Cendekia, ayo maju Garuda Cendekia. Kepakan sayapmu dan terbanglah tinggi. Sekolah Menengah Garuda Cendekia, itulah kami. Untuk pertanyaan Pak Indra nanti dimundurkan juga setelah kita mendengarkan paparan dari narasumber kita yang ketiga, yaitu Ibu Sarah Dewanto. Beliau merupakan founder Tech Startup. Kepada beliau kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya sudah menyempatkan diri untuk datang. Dan di sini saya juga berterima kasih kepada GJ yang udah kasih kesempatan. Dan tujuannya sekarang ya kita untuk sharing mengenai cerita. Nah ini sekarang nih kan banyak banget kita mendengar mengenai startup, mengenai tech startup terutama ya. Dan di mana mungkin lagu itu zaman dulu kayaknya belum ini banget, tapi sekarang adalah bagian yang signifikan dari bisnis. Nih, saya langsung mulai aja ya. Saya boleh screen share ya? Silakan, Bu. Oke, terima kasih. Nih, apakah kelihatan nih slideshow-nya? Kelihatan, Bu. Oke. Jadi, nah ini tentang stories of a startup. Jadi, nama saya tadi Sarah Dewanto. Saya adalah founder dan managing director dari Duit HP dan kebetulan juga orang tua murid di Garuda Cendekia. Dan nama dari startup saya adalah Duit HP. Nah, kalau kita ngelihat ya, bahwa ini benar-benar yang namanya bisnis sekarang itu berubah, udah benar-benar berubah dari zaman dulu, di mana itu adalah perusahaan-perusahaan besar yang ini sekarang banyak berganti dengan perusahaan-perusahaan seperti Alibaba, Airbnb, Uber, Facebook. Ini yang pada besar-besar, tapi apa yang uniknya? Bahwa ini yang Alibaba itu yang retailer yang paling valuable, tetapi dia nggak punya inventory sama sekali. Jadi dia nggak punya barang. Airbnb, ada yang pernah dengar nggak? Itu dia memberikan akomodasi, jadi tempat buat nginep kalau kita liburan, tapi dia nggak punya hotel, nggak punya gedung, nggak punya apapun, nggak punya real estate apapun. Facebook, pasti udah pada kenal semua, itu dia adalah ini media, tetapi dia nggak bikin konten sama sekali. Yang bikin konten adalah orang-orangnya. Kemudian Uber, itu dulu ada di sini, sekarang udah nggak ada lagi, tapi itu adalah perusahaan taksi terbesar, tapi dia nggak punya kendaraan sama sekali. Dan ini apa yang kok bisa gitu ya, perusahaan-perusahaan ini jadi sebesar ini tanpa memiliki aset yang kita pikir itu dulu pasti diperlukan. Teknologi. Tech is the driver of success. Nah, ini kita ngelihat juga kalau di Indonesia tuh ya ada Gojek, ada Tokopedia. Nah, bagaimana caranya mereka bisa menjadi unicorn? Ada yang tahu nggak unicorn itu apa? Unicorn itu adalah suatu perusahaan yang nilainya itu dinilai
punya nilai lebih dari 1 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, gimana caranya mereka bisa jadi unicorn? Adalah karena they solved a true problem. Mereka menyelesaikan suatu masalah yang benar-benar mendasar, dan kemudian mereka memberikan manfaat kepada semua orang yang terlibat di dalamnya. Gojek itu semua orang akhirnya jadi bisa mudah buat naik kendaraan, naik motor. Kalau dulu harus nyari-nyari pangkalan ojek, mungkin adik-adik nggak ada yang pernah tahu bahwa dulu ada yang namanya pangkalan ojek, kita harus cari. Sekarang semuanya pada pakai Gojek. Dan kemudian tukang-tukang ojeknya juga mereka tinggal tunggu panggilan aja, dan mereka itu yang tadinya mungkin kesempatan bekerjanya terbatas, jadi punya kesempatan untuk bekerja sebagai tukang ojek di situ. Kemudian juga Tokopedia. Tadinya kalau mereka bikin toko, kebayang nggak kalau misalnya bikin toko apa gitu ya, toko buku di depan rumahnya, ya yang bakal datang ke situ hanya orang-orang di sekitar rumahnya. Tapi dengan adanya Tokopedia, mereka jadi punya satu internet, seluruh bangsa Indonesia yang punya akses kepada internet itu bisa menjadi pembelinya. Jadi dia menjadi benar-benar bermanfaat sekali buat banyak orang. Nah, sementara kalau saya sendiri, saya adalah founder dari Duit HP. Sebelumnya itu saya kerjanya di perusahaan besar dan di organisasi besar, di ExxonMobil, kemudian namanya MCA Indonesia, Booz Allen, Palladium. Tetapi kemudian ini juga tadi ada yang disebutin ya, bahwa kita dalam mencari karir itu nggak harus langsung ketemu. Karena kadang-kadang perjalanan kita itu sedikit-sedikit membawa kita akhirnya kepada yang lebih benar. Jadi mungkin pas lagu tuh awal dulu gabung, itu belum pas benar, tetapi kita cari tambah lama ke field yang tambah cocok sambil kita cari terus, sampai akhirnya kita bisa ketemu yang, oh iya memang ini ternyata pasnya. Dan semua yang pengalaman yang dahulu, baik itu di ExxonMobil, di MCAI, maupun Booz Allen, maupun Palladium, itu semuanya bisa bermanfaat untuk saya mendirikan Duit HP sekarang. Jadi tadi kita bilang apa? Pas lagu tuh Gojek sama Tokopedia, kenapa mereka bisa sampai jadi unicorn? Itu karena mereka menyelesaikan suatu masalah yang besar. Nah, di Indonesia masalah gede banget itu bahwa orang tidak punya rekening bank. Banyak banget yang nggak punya rekening bank. Kalau adik-adik, ya iyalah karena masih belum cukup umur, masih banyak yang belum. Dan ini, tapi kalau misalnya orang dewasa, banyak juga yang sama, kesulitan untuk punya rekening bank. Nah, ini karena mereka nggak punya rekening bank, artinya kalau misalnya mau melakukan pembayaran tuh gimana? Harus pakai uang kan? Harus pakai cash. Jadi kalau misalnya mau kasih cash, artinya harus apa? Harus ketemuan. Jadi kalau mau melakukan pembayaran kepada orang yang nggak punya rekening bank, ribet, susah banget. Dan ini akhirnya jadi bikin masalah-masalah sosial lain, karena nggak punya akses kepada uang, itu akhirnya yang bikin income inequality, kesenjangan perekonomian ya. Kemudian urbanisasi, karena orang ya kalau di kampung aja nggak bakal maju, kita pindah ke kota. Terus kemudian juga karena akses mereka hanya kepada orang-orang tertentu, akhirnya banyak yang namanya rentenir. Kalau mereka perlu uang, ya dikasih jumlah pinjaman dengan bunga yang teramat sangat tinggi. Dan ini juga karena semua pembayaran pakai cash, banyak yang suka hilang di tengah-tengah itu, jadi sumber korupsi juga. Nah, kenapa saya sampai bangun Duit HP? Itu saya harus menangani uang $600 juta dari Amerika Serikat untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Tapi kita lagu tuh udah, walaupun kita punya uang $600 juta, kita punya ini programnya pemerintah Indonesia sama pemerintah Amerika Serikat. Terus kemudian kita juga banknya lagu tuh adalah Bank BRI yang paling banyak. Tapi ternyata nggak bisa. Kita mau kirim uang tuh nggak bisa pakai transfer gitu aja. Yang harus dilakukan apa? Anak buah saya harus bawa-bawa karung isi uang. Kebayang nggak sih? Bawa karung isi uang, keliling Indonesia, bawain terus ngasih. Nggak ada cara yang lebih baik daripada gembol-gembol karung isi uang. Jadi akhirnya saya keluar dari sana, dan kemudian saya membangun Duit HP untuk mencari solusi untuk masalah ini. Nah, itu akhirnya jadinya Duit HP itu adalah e-payment, sistem pembayaran digital untuk orang-orang yang nggak punya rekening bank.
Jadi, dan sekarang kita adalah pemain utama untuk di digital aid distribution, apa ya, untuk donasi secara digital. Jadi kita membantu klien-klien kita untuk bisa melakukan pembayaran yang dulunya harus dibawa-bawa uangnya, sekarang mereka tinggal kasih perintah, seret, uangnya langsung keluar secara aman, efisien, akurat, dan dengan akuntabilitas yang tinggi. Nah, jadi akhirnya sekarang alhamdulillah klien kita udah banyak banget. Ada yang dari pemerintah, ada yang dari organisasi kemanusiaan, ada juga yang dari perusahaan-perusahaan multinasional, dan bahkan perusahaan multinasional yang emang jagonya pembayaran juga gitu. Misalnya seperti Mastercard sama HSBC. Kalau kata anggota tim saya itu Mastercard, for everything there's Mastercard, tetapi mereka nggak bisa melayani semua orang. So for everybody else there's Duit HP. Karena walaupun Mastercard itu ada ahli pembayaran, tapi mereka nggak bisa mencapai ke orang-orang yang di lapisan paling bawah yang dicapai oleh orang-orang Duit HP. Karena tahu nggak gimana caranya Duit HP bisa membagikan dengan mudah. Kita itu orang nggak usah punya HP, nggak usah punya rekening bank, nggak punya kartu, mereka hanya datang dengan wajahnya saja. Jadi mereka cuma tinggal setor muka doang, terus kemudian mereka belanja. Udah gitu aja. Mereka datang. Pernah ngeliat nggak ibu sama ayah kalau misalnya belanja tuh pakai kartu kredit terus masukin PIN, ya kan? Nah kalau di Duit HP mirip kayak gitu, tapi nggak usah pakai kartu kredit, cuma pakai muka aja. Jadi kasih store mukanya, terus nanti tinggal masukin PIN dan pembayaran udah terjadi. Jadi ini yang benar-benar kita buat sebegitu mudahnya sehingga siapapun bisa punya account Duit HP dan bisa melakukan pembayaran secara digital maupun menerima pembayaran secara digital walaupun mereka itu tidak punya rekening bank dan tidak punya akses yang lain kepada sistem keuangan. Nah, sekarang alhamdulillah tadi sempat Pak Indra bilang ya bahwa selama pandemi itu banyak perusahaan yang betul-betul kesulitan. Dan ini dirasakan di semua industri itu sangat-sangat sulit. Tapi alhamdulillah pada saat ada kesulitan seperti ini teknologi itu bisa menjadi solusi. Jadi alhamdulillah selama pandemi ini Duit HP antara kuartal 1 sebelum pandemi dan sesudah pandemi ini padahal baru 2 bulan ya, Juli dan Agustus untuk kuartal ketiga, kita udah tumbuh 19 kali sejak itu. Dan ini memang sesuatu yang besar sekali buat kami, tapi bukan hanya itu aja, karena kita besar itu nggak hanya sendiri, tapi kita dengan membawa orang-orang, perusahaan-perusahaan, kayak toko-toko, warung-warung kecil yang menjadi mitra kita untuk ke atas bareng-bareng sama kami. Jadi kita kan orang tadi tuh setor mukanya, kemudian masukin PIN, kita banyakkan ke mitra, karena kita layani orang-orang yang di lapisan bawah, itu mereka belanjanya ke warung. Jadi mitra-mitra kami yang kita bilang agen Duit HP itu adalah toko-toko warung-warung kecil. Jadi mereka datang ke sana dan kemudian melakukan, mereka terima bantuannya, itu cara dapetinnya adalah dengan pergi ke toko sebelah, setor muka, masukin PIN, udah belanja, terserah mereka mau belanjanya apa, gitu. Dan ini akhirnya meningkatkan pendapatan para warung-warung itu sampai 2 kali lipat lebih. Jadi alhamdulillah kita tumbuhnya tinggi sekali, sampai 19 kali dalam jangka waktu hanya 3 bulan, tetapi juga kita membawa kesejahteraan bagi warung-warung yang bekerja sama dengan kami. Di situ. Nah, alhamdulillah kita juga sudah dengan ini kita ada prestasi-prestasi di mana kita udah menang beberapa kali kejuaraan, misalnya kita Seed Stars tahun lalu, kemudian juga kita menang juara 1 di Global Innovation and Science and Technology di APEC di Chile tahun lalu. Itu kita juara 1 loh ya sebagai Indonesia ya, Duit HP. Juara 2-nya Amerika Serikat, jadi lumayan kita nggak memalu-maluin. Dan kemudian, tapi menjadi sebuah startup ini kita sampai ke sini perjalanan jauh banget. Karena punya startup tuh rasanya kayak gini.
kayak naik roller coaster, naik, turun, muter. Ini katanya Elon Musk, founding a startup is like eating glass while staring into the abyss. Artinya tuh benar-benar it's painful, sakit gitu, aduh, banyak susahnya gitu ya, banyak banget susahnya. Sama sakitnya kayak lagi ngunyah kaca. While staring into the abyss itu sambil ngelihat bahwa sewaktu-waktu perusahaan kita itu bisa collapse, bisa hancur dalam jangka waktu hanya beberapa hari pun mungkin gitu ya. Jadi rasanya tuh kayak roller coaster, wah lagi bagus-bagus, lagi turun-turun, wah kita lagi ini, susah. It's not easy. Karena kenyataannya di dunia startup itu 90% dari startup itu gagal. Nah, ini sebagian besar tuh gagalnya tuh yang di bawah tuh yang dibilang valley of death ini nih. Valley of death artinya kita udah punya pengeluaran tetapi belum ada pemasukan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dan akhirnya banyak sekali yang akhirnya ya mati. Dan itu 90% biasanya mati, 75% dalam 1 tahun, 90% dalam 5 tahun. Alhamdulillah sekarang Duit HP udah di tahun ke-5, semoga bentar lagi kita akan udah bisa keluar dari Valley of Death. Nah ini 10 alasan utama kenapa startup itu bisa gagal. Alasan pertamanya itu adalah karena nggak ada kebutuhannya. Jadi kita bikin sesuatu yang wah kayaknya keren banget nih, tapi sebetulnya nggak ada yang butuh. Misalnya apa gitu ya, bikin, oh ini saya tahu nih, app untuk buat nyocokin baju misalnya. Nyocokin baju kita yang kayak gimana, bilang, tapi nggak ada yang benar-benar perlu gitu untuk itu gitu. Atau misalnya ngerjain sesuatu yang wah kayaknya ini keren nih kalau kita bisa ngerjain apa. Tetapi nggak ada yang merasa itu sebagai sesuatu yang penting gitu. Nah, penyebab keduanya adalah kehabisan uang. Itu sering sekali itu yang menjadi penyebab bangkrutnya itu memang ya karena kehabisan uang. Ketiga, karena timnya itu nggak pas gitu ya. Yang keempat itu kompetisinya jauh lebih baik. Dan kelima itu secara harganya atau cost issues-nya itu nggak pas gitu ya. Nah, tapi bedanya kalau misalnya di dalam perusahaan besar biasanya kalau itu kegagalan adalah sesuatu yang waduh, yang nggak baik, yang ini. Tapi kalau misalnya dalam startup nyaris mati, hampir gagal, itu adalah sesuatu yang sangat it's a badge of honor. Itu adalah suatu kehormatan. Kita sendiri di Duit HP kita kehabisan uang udah lebih dari 8 kali. Kita sampai ganti tim IT itu sampai 6 kali. Terus kemudian bisnis modelnya kita pivot, artinya kita berubah bisnis modelnya itu sampai 3 kali. Karena kita apa? Kita harus terus-terusan mencari gimana caranya supaya nggak mati. Setiap kali, waduh ini kalau kayak gini gimana caranya kita cari. Gitu. Tetapi alhamdulillah selama 5 tahun kita hampir mati sampai berapa kali, tetapi kita nggak mati. Dan itu adalah sebuah prestasi sendiri. Nah, kalau kita ngelihat gitu, ini dari tadi soal startup, jadi memang ada enaknya, bisa jadi akhirnya sebesar Gojek, sebesar Tokopedia, sebesar Uber, Alibaba, Facebook, Google, tuh bisa jadi gede banget. You can be crazy successful and profitable, tapi juga kemungkinan gagalnya itu juga tinggi. Tetapi ini adalah sesuatu yang terutama di Indonesia, itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Karena di Indonesia, itu banyak sekali yang permasalahan yang bisa kita selesaikan. Dan kalau misalnya ada permasalahan, artinya itu sebetulnya adalah sebuah kesempatan untuk berinovasi. Artinya ini adalah kesempatan untuk bikin suatu startup baru yang bisa menjadi solusi atas permasalahan itu. Misalnya kayak yang lagu waktu itu tadi, saya kesulitan, aduh ini kok masa harus bawa karung isi uang,
tetapi yang akhirnya tadinya itu justru adalah sumber frustasi, itu justru menjadi sumber, justru menjadi sumber dari, eee, kesempatan baru untuk bikin sebuah perusahaan yang sangat lukratif, yang bisa sangat menguntungkan akhirnya. Nah, itu jadi kita cari malahan apa sih ya yang ini hal-hal yang bikin saya frustasi. Nah, itu, kita liatin, apa sih yang bikin saya frustasi ya, yang ini yang bikin, aduh ini susah banget sih, nyebelin gitu ya. Kayak, saya yakin juga salah satunya itu, Gojek misalnya, mereka salah satu yang frustasinya adalah ini Jakarta macet banget ya, enakan pakai motor, tapi saya nggak mau pakai motor, nyari tukang ojek susah banget. Oh, sebetulnya kalau misalnya ada motor yang bisa sifatnya kayak taksi gitu, ya bakal bisa cepet nih keliling Jakarta nih, nggak tanpa harus kena macet. Ternyata banyak yang ngerasa kayak gitu juga. Akhirnya terus di situ menjadi sesuatu yang, oh ini jadi ide yang buat akhirnya bisa berubah menjadi Gojek gitu. Nah, terus apa lagi? Kita cari apa sih yang bikin kita kesel gitu, bikin kita frustasi. Sama-sama yang bikin frustasinya tuh nggak cuma kita doang tapi banyak orang. Apa sih yang orang komplain melulu, aduh ini nggak enak banget sih gini 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 nih. Nah, itu tuh justru kalau orang komplain kita dengerin, kalau misalnya dia komplain sebetulnya ada yang artinya kita bisa ada kesempatan untuk bikin solusi untuk menyelesaikan masalah yang dia komplainin itu. Dan kita kemudian atau kita ngelihat oh orang kayak gini terus abis itu ada oh yaudah kita ada yang orang tuh suka dibikin-bikin di gimana ya workaround atau makeshift solutions yang bikin solusi tapi ala kadarnya karena dia ngerasa kesulitan. Karena dia kesulitan akhirnya dia bikin sesuatu yang ya udah buat asal sekedar aja lah buat supaya paling nggak mempermudah kerjaannya dia misalnya. Nah di sini di tempat-tempat kesulitan itu adalah justru tambang emas untuk inovasi. Nah ini juga kita ngomongin tadi Pak Indra ngomong soal entrepreneur itu ada yang social entrepreneur. Nah kalau dulu tuh di dunia sih selalu ngelihatnya ada yang for profit, non profit. Itu yang for profit itu yang nggak yang kalau profit itu jelek, kalau misalnya non profit itu justru kita bagus, kita berbuat baik. Nggak ada itu ceritanya. Kalau kita yang penting adalah we can make a profit doing good. Dan profit itu hanya adalah cara kita bisa membiayai apa yang sedang kita kerjakan. Sementara apakah sesuatu itu good or evil, itu ditentukan dari niat kita. Jadi kayak kalau misalnya soal duit HP gitu ya. Duit HP kita ada for profit company. Kita mengumpulkan profit sehingga kita bisa membiayai biaya, kita bisa menutup biaya-biaya kita sendiri. Tetapi kalau misalnya itu dari segi niat kita adalah social. Kita ingin membawa kebaikan dengan memberikan orang yang di lapisan paling bawah masyarakat akses terhadap keuangan. Kita ingin mereka bisa menerima bantuan dengan tepat sasaran, nyampe ke mereka utuh, nggak dikorup, nggak diapain. Kita pengen supaya toko-toko kecil, warung-warung yang ada di sekitar mereka itu justru bisa hidup dan kemudian kita bisa menciptakan sumber pendapatan baru bagi mereka dan mengangkat derajat hidup orang banyak. Itu yang kita pengenin. Tapi cara kita adalah dengan kita mendapatkan profit yang kita bagi-bagi juga buat ke semuanya sehingga semua mendapatkan keuntungan. Jadi kita untung, penerima manfaatnya atau usernya untung, toko-tokonya untung, sementara klien-klien kita yang usaha-usaha besar itu yang ngasih donasinya mereka juga mendapatkan keuntungan karena jadi mudah melakukannya. Jadi selama kita bisa memberikan manfaat kepada semua orang, dan selama kita bisa memberikan nilai yang lebih daripada biaya yang kita kasih, it's good. Itu yang kita cari.
Nah, selama saya dalam startup itu ada beberapa pelajaran yang saya dapat. Satu adalah mengenai pentingnya solving a true need. Tadi saya sudah sebutkan bahwa kita harus betul-betul menyelesaikan satu masalah yang beneran. Nah, kemudian, ini I'll go through langsung aja kalau gitu ya. Satu, jadi adalah kita kalau misalnya kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang betul-betul nyata, itu adalah kesempatan untuk berinovasi. Kemudian kedua adalah mengerti kenapa, bahwa kita itu purpose driven. Kita ngerjain sesuatu karena kita udah tahu why we're doing this. Kita kayak gini karena kita di Duit HP gitu, kita ingin meningkatkan perekonomian rakyat, terutama di yang lapisan bawah. Itu yang kita pengenin. Kita ingin meningkatkan akses mereka ke keuangan dan perekonomian. Gitu. Dan di sini nggak cuma sama saya, tetapi sama seluruh tim. Kita semua mikirin gimana caranya. Jadi jelas sekali apa yang ingin kita capai. Nah, ini juga yang salah satu yang sangat menarik di dalam dunia startup yang mungkin di tempat lain tidak seperti ini adalah bahwa we celebrate failure. Salah itu nggak apa-apa. Gagal itu bagus. Mistakes are good. Karena kalau kita tahu kalau kita salah, apa yang kita ketahuin? Oh, bahwa jangan kayak gitu. Akhirnya kita udah tahu bahwa oke, yang cara yang ini nggak jalan. Kita coba lagi cara yang lain, mungkin kalau gitu akan jalan. Oh, tuh kita pelajaran dari sini. Oh, sekarang kita udah tahu kalau kayak gini nggak boleh kayak gini, tapi artinya harus begini. Jadi kita yang penting kita belajar terus. Dan kita belajar, jadi kita belajar dari kesalahan kita, and we continue to persevere. Terus-terusan kita iniin, kita bangun. It's not about falling, but it's about how you get back up again. Jadi nggak peduli kalau misalnya jatuh, yang penting bangun lagi. Jatuh, yang penting kita bisa bangun lagi dan terus. Dan kita dengerin, kita terus-terusan mencoba memperbaiki, dan kita selalu mendengar orang kebutuhannya itu apa sih. Did we succeed in solving their true need? Kita berhasil nggak menyelesaikan masalah yang dihadapi itu? Kalau belum, kita coba lagi memperbaiki. Dan ini terus-terusan, nggak ada ujungnya. Dan kemudian yang terakhir, yang ini juga nggak ini, kita tuh antara sesama startup ada saingannya, tapi yang utama bukan saingan, kita mencari sinergi. Artinya bagaimana supaya kita bisa mencari partner-partner yang bisa kolaborasi kerjasama. Jadi saya ada fungsinya ini, kamu bisanya, saya jagonya ini, kamu jagonya apa? Terus kita kerjasama, wah ini bisa jadi lebih besar barengan. Jadi mungkin kalau misalnya kita saingan doang, kita ngelihat, oh iya, saya punya 25%, tapi hanya dari ini yang kecil aja nih, dari pie yang kecil gitu. Tapi kalau kita kerja sama-sama, kita bisa bikin jadi lebih besar. Kayak kalau misalnya dulu kita ngelihat Gojek, ya kan dulu kan nggak ada buat Gojek itu. Semua yang mereka bikin itu adalah sesuatu yang relatif baru. Jadi akhirnya yang pasarnya itu jadi membesar, yang mereka bisa lakukan itu bisa membantu lebih banyak orang yang tadinya bukannya mengambil sesuatu bukan, kalau orang bilang tuh zero sum game, dimana kalau saya menang artinya kamu kalah. Enggak, saya menang, kamu menang, dia menang, semuanya karena walaupun kita punya persentase yang lebih kecil, tetapi semua persentase kecil dari sebuah bagian yang jauh lebih besar. Nah ini saya juga mau mainkan ininya YouTube, di ini, tunggu sebentar ya, saya mau share yang oke, mana nih? Oke. Di sini bentar ya. Nih, saya mau, ini kelihatan ininya, YouTube-nya? Ini saya mau mainkannya. Oke. Saya mau mainkan, ini adalah interview dengan Elon Musk. When there are so many young people, the millennial generation, who wants to start up their own company, what's your advice for them? Because sometimes
they may easily go to the daydreaming part or the wishful thinking part. What's the balance between imagination and, pragmatism, basically? I mean, I do think that, in terms of creating Tunggu sebentar ya, ini sebelum saya ini, pada tahu kan Elon Musk siapa ya? Elon Musk itu yang mendirikan akan menjadi luar biasa karena di sekolah Halo? SMA itu kan pelajarannya luar biasa ya. Halo? Yang Ini ada dua yang pembicaranya ya. Oh maaf. Ini pada tahu kan ya Elon Musk siapa? Elon Musk adalah pendiri dari Tesla dan SpaceX. Dan dia kayak Howard Stark, kayak Tony Stark in real life. So he's a great entrepreneur yang tujuannya adalah itu banyak yang untuk benar-benar sampai mengubah dunia. Kita dengerin lagi ya, maaf ya. Tadi saya takutnya ada yang belum kenal siapa Elon Musk. Go to the daydreaming part or the wishful thinking part. What's the balance between imagination and, pragmatism, basically? I mean, I do think that, in terms of creating a company, what Edison said, which was like it's 1% inspiration, 99% perspiration, is true. So a lot of it in creating a company is execution. Like you start off with an idea, and that idea is mostly wrong. And then you adapt that idea and keep refining it, and you listen to criticism. Some criticism you discard, try to discard the wrong criticism, try to listen to the correct criticism, and then engage in sort of a recursive self-improvement and constantly refining it and making it better. And you have to work super hard, and that's very important. And then just keep iterating on a loop which says, am I doing something useful for other people? Because that's what a company is supposed to do. A company is just a group of people gathered together to produce a product or service. And a company should only exist if that product or service is truly useful to customers. Nah, itu menjadi sangat kunci ya. We need to continue to ask ourselves, are we doing something useful? Karena kalau yang kita lakukan itu bisa bermanfaat, itu yang akan bisa membuat perusahaan kita bertahan terus. Kalau misalnya kita nggak bisa ini yang bermanfaat, membuat sesuatu yang bermanfaat, itu we don't have a reason to exist. Tapi mengenai itu, don't worry about making mistakes. Kita kayak gini, kita kerjain, let's make our best guess. Menurut saya kayak gini. Tapi ternyata habis itu salah, nggak apa-apa. It's okay. It's completely okay to make mistakes. Bahkan kayak ada yang di startup tuh ya, investor-investor yang hanya mau investasi ke founder yang sudah pernah gagal sebelumnya. Jadi kalau misalnya dia belum pernah gagal, wah dia malah nggak masukin. Jadi ini kita harus selalu mempertanyakan, kalau kita bikin sesuatu, kita bermanfaat nggak buat orang banyak? Oh belum, oke, apa gimana caranya sebenarnya? Kita udah bermanfaat belum? Kita udah bermanfaat belum? Dan kayak gitu, oke ini masih belum, apalagi yang perlu diperbaiki? Terus sambil belajar and working hard. 1% inspiration, 99% perspiration. It's a lot of work. Is it easy? No. But is it worth it? That depends on you. Dan terutama di Indonesia, ini adalah sesuatu yang sangat penting. Karena masalah banyak banget masalah yang dihadapi oleh banyak orang. Gimana caranya supaya kita bisa naik ke atas, bukan hanya dengan kita naik ke atas sendiri, apalagi dengan nginjek orang, tapi bahwa kita ke atas dengan ngebawa orang-orang yang di bawah sama-sama naik bareng-bareng sama kita. Dan ini yang kita harus betul-betul coba kerjakan, adalah bagaimana bisa menjadi orang yang berguna bagi bangsa, negara, dan agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih paparan dari Ibu Sarah mengenai dunia startup. Berikutnya akan saya buka sesi tanya jawab.
Mungkin 3 pertanyaan akan saya berikan kepada para peserta. Silakan para peserta yang mau bertanya langsung unmute mikrofonnya karena sudah diberikan akses untuk dapat unmute masing-masing dari peserta. Silakan kalau mau bertanya, hidupkan mic-nya, sebutkan nama, kelas, kemudian pertanyaannya ditujukan apakah kepada Pak Roni, tadi bidang psikologi, Pak Indra untuk bidang wira swasta atau entrepreneur, dan Bu Sarah dari bidang startup. Ya, silakan kepada anak-anak kelas 10, 11, atau kelas 12 mungkin sudah ada yang join, silakan boleh bertanya. Silakan. Ayo anak-anak silakan yang mau bertanya. Ini kesempatan yang... Oke, ini dengan siapa? Nama, kelas, Kenisha. sebutkan. Siapa? Kenisha dari Kapuas. Kenisha Kapuas, oke. Ya, saya mau nanya. Kan tadi lagi ngejelasin tentang startup-nya Ibu kan tadi yang duit HP. Ya. Nah, kalau misalkan startup gitu kan otomatis kita harus nyari general public-nya itu kan yang bakal make-nya itu siapa aja. Nah, itu tuh cara nentuin hal-hal yang kayak gitu gimana ya? Nah, pertama-tama mulai dulu dari masalah. Cari masalahnya yang akan kamu selesaikan itu apa dan buat siapa. Jadi kayak kalau misalnya kalau saya gitu ya, ini duit HP dan itu nggak harus selalu ke general public. Jadi misalnya saya itu waktu dulu pas awal sempat itu saya cari langsung B2C atau yang kamu bilang general public itu ya, saya langsung cari ke customer. Tapi pas saya lihat, tunggu ntar, kenapa saya bangun ini? Lagu itu karena kesulitan yang saya alami waktu saya sebagai organisasi mencoba untuk mendistribusikan uang bantuan secara masif, nggak bisa. Jadi terus saya pikir, oh sebetulnya yang mengalami kesulitan bukan si penerima manfaatnya, bukan si orang-orang ininya, tapi yang mengalami kesulitan adalah si organisasi besar yang mencoba melakukan pembayaran secara masif. Jadi saya berubah di situ. Kita balik lagi ke pertanyaan, balik lagi ke masalahnya apa. Oh oke. Jadi akhirnya makanya saya berubah dari yang tadinya saya langsung ke publik, saya yang namanya pivot. Saya pivot terus, oh enggak, kalau gitu saya harus targetnya adalah ke organisasi. Jadi di situ saya yang target adalah pemerintah yang mencoba membagian bantuan. Terus kemudian ke organisasi seperti Dompet Duafa, World Vision itu kayak apa namanya juga yang charity yang untuk yang Kristen. Atau dan kemudian ternyata juga ada perusahaan-perusahaan apa namanya private yang melakukan CSR, mereka juga ini kesulitan yang sama. Dan di situ akhirnya baru mulai booming. Karena kita we're answering a problem. Jadi jangan nyari kita udah punya solusi, kita udah punya barang duluan terus baru nyari jualin ke siapa ya? Jangan kayak gitu. Kita cari masalah, kita bikin solusinya, dan sambil bikin solusinya kita udah nanya, ngobrol sama calon-calon customer kita. Bisa ke general public langsung, oh kamu kalau kayak gini suka nggak? Kalau kamu sini, coba aja dulu ngadain survei. Kalau orang bilang enggak, buat apa ya? Nggak ngerti. Then that's a bad ini. Coba cari lagi, oh mungkin kalau gitu, am I looking at the wrong problem or am I looking at the wrong customers? Gitu kayak tadi saya ngeliat, okay, it's the right problem, but I was looking at the wrong customers gitu. Jadi go back to the problem. What is the problem that you need to solve? Apa permasalahan yang akan kamu coba selesaikan? Dan siapa yang menghadapi masalah itu? Dan itu adalah customer kita. Nanti kalau misalnya udah ketemu customer-nya, cari yang customer itu nongkrongnya di sebelah mana. Seandainya kayak kamu kayak gitu bikin suatu produk, oh ini tahu nih, yang masalah tuh anak-anak kayak kita nih. Anak-anak kelas 10, 11, 12, nyarinya di mana ya anak kelas 10, 11, 12? Oh mungkin di di sekolah-sekolah. Coba cari ini yang buat, oh oke, kalau misalnya ini, cari temen yang di SMA mana, terus dikabarin satu persatu gitu. Atau kalau misalnya kayak gini bisa cariin yang oh pada suka nongkrongnya di mana sih? Oh ini sebenarnya spesifik anak-anak kelas 11 sama 12, pokoknya anak-anak SMA yang
pada olahraga. Oh, anak-anak yang pada SMA pada olahraga kemana? Cari ke sana gitu. Olahraganya olahraga apa? Misalnya kayak gitu. Jadi selalu cari yang kira-kira yang cocoknya itu itu permasalahannya, menyelesaikan masalahnya siapa, dan kemudian kalau udah tahu, udah tepat, kita cariin yang paling banyak orang-orang itu di mana. Udah kejawab belum, Kenisha? Udah. Jadi berarti kita nyarinya kalau misalkan kita udah ada masalah, otomatis kan nanti kita ketemunya sama si A ini kan, yang cocok sama jawabannya kita. Nah, berarti nanti kita cuma tinggal nyari dari network si A ini kan, untuk nyari yang customer yang lain, klien yang lain gitu. Bisa kayak gitu. Tapi jangan hanya si A doang. Cari A sendirian apa enggak? Cari yang banyak, ada A, B, C, D, E. Jadi ngadepin tuh cuma satu. Kalau misalnya kamu hanya menyelesaikan masalah satu orang, ternyata dia doang emang anaknya aneh gitu. Ya akhirnya nanti pasarnya nggak akan besar. Jadi cari masalah yang dihadapi dengan banyak orang. Oh enggak, iya masih A masalah ini. Oh ternyata si B juga, ternyata si C. Oh ternyata si Z juga. Oke, nah di situ baru mulai. Dan sambil bikin produknya, nanya-nanya, kamu butuhnya apa sih? Kamu butuhnya apa sih? Jadi kita bikin tuh bukannya dari, wah kita desain dengan cantik gitu, udah selesai baru kita keluarin. Enggak. Kita sambil bikin, kita coba-coba, kayak gini bisa nggak? Kayak gini bisa nggak? Kayak gini bisa nggak? And it's great, that is the time you make mistakes. Make a lot of mistakes. Jadi kita udah tahu mistake-nya di mana, kita bisa cari yang benernya seperti apa. Gitu. Ya. Oke, makasih Tante. Sama-sama. Oke, terima kasih Bu Sarah yang telah menjawab pertanyaan dari Kenisha. Sebelumnya saya mohon maaf kepada dua narasumber yang sudah memaparkan penjelasan tadi, Pak Roni dan Pak Indra, karena ini langsung kita ke pemateri berikutnya. Jadi sesi tanya jawabnya hanya satu tadi dari Kenisha. Untuk yang berikutnya, Mas Ahmad, aku boleh live nggak berarti kalau gitu? Oke, boleh Pak Indra, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf. Kalau mau ada yang mau tanya, jadi di Instagram aja ya. Nanti aku balas. Ya, di Instagram, Pak Indra. Bye semua. Oke. Bye. Sama-sama juga Roni. yang lain. Kalau ada pertanyaan, buat saya mungkin bisa ke sekolah, atau boleh juga nitip pertanyaan ke Rasyad atau ke Faiz. Nanti saya akan coba kontak. Atau langsung aja bisa juga WhatsApp ke 0811 934 705. Oke, terima kasih Bu Sarah, Pak Indra, dan Pak Roni. Sekolah